Dan sekarang insya Allah kita masuk ke poin setelahnya yang ke-18. Maksiat itu bisa mendatangkan laknat. Dan makna laknat diangkat keberkahan hidupnya. Jadi biar rumahnya luas, mobilnya mewah, hartanya banyak, tapi tidak ada ketentraman hati. Saya akan bacakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara dampak kemaksiatan ialah memasukkan pelakunya ke dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melaknat sejumlah perbuatan maksiat. Sementara itu terdapat beberapa perkara. Sementara itu terhadap perkara-perkara lain yang lebih besar darinya, maka para pelakunya layak mendapatkan laknat. Berikut ini sejumlah pelaku maksiat yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal yang pertama, wanita yang membuat tato dan wanita yang meminta untuk ditato, wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta untuk disambung rambutnya, wanita yang menghilangkan bulu-bulu wajahnya dan wanita yang meminta dihilangkan bulu-bulu wajahnya, serta wanita yang mengikir giginya untuk merenggangkannya dan wanita yang meminta giginya dikikir untuk direnggangkan. Semua ini tentu terangkumkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang masyhur tentang Nabi SAW melaknat semua pelaku-pelaku ini. Ya. Wanita ditato di sini dimaksudkan, tentu kita belum bicara masalah tato badan ya. Umumnya yang terjadi di sini adalah tato alis. Ya. Menato daerah alis dengan alasan ini lebih cocok dengan wajah saya. Ya. Ini adalah mengikuti zaman modern. Ini begini dan begitu. Padahal Sang Pencipta Allah sudah memang mengetahui inilah bulu alis, jumlahnya, panjangnya, tebalnya yang paling cocok dengan wajah kita. Kita tidak punya hak untuk mengubah itu. Dan tidak usah khawatir, oh mungkin kalau saya tidak ubah seperti ini nanti orang tidak suka sama saya. Itu waswas syaitan. Allah akan datangkan orang yang suka dengan wajah anda itu, dengan kulit anda itu. Kuasa Allah SWT. Islam membolehkan perawatan, tapi tidak boleh perubahan. Ya. Merawat diri boleh. Islam menyuruh kita untuk mandi, pakai wangi-wangian. Bahkan Nabi SAW mengatakan termasuk sunnah nabi-nabi sebelumnya, ya, turun-temurun para nabi mewariskan itu adalah bersiwak, menggunakan minyak wangi. Allah SWT juga memberikan kita rasa gerah supaya kita mandi. Kita ada mandi wajib dalam Islam, mandi junub, mandi Jumat kayak hari ini bagi laki-laki, ya, mandi haid dan nifas bagi perempuan. Ada mandi sunnah, menyegarkan badan. Mandi umumnya hukumnya mubah, tapi dia bisa berubah menjadi sunnah kalau kita niat ingin merawat tubuh kita. Islam membolehkan itu. Bahkan kata Nabi SAW, 5 fitrah yang harus dijaga setiap muslim. Memotong kukunya, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, khitan atau sunat, dan juga mencukur kubis bagi laki-laki secara khusus yang kelima ini. Maka ini semua diingatkan. Juga wanita yang menyambung rambutnya, ini di salon banyak sekali. Rambut-rambut baik itu rambut manusia atau misalnya bulu hewan, ekor kuda dan segala macam, dengan alasan ini supaya rambutnya lebih panjang. Ini semua tidak ada dalam agama Islam, tidak dibolehkan. Pelihara rambut bagian daripada syariat. Kata Nabi SAW, man kana lahu sya'r falyukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus bisa menjaganya, merawatnya, laki-laki atau perempuan. Nabi SAW termasuk salah satu sikap yang beliau paling suka adalah menyisir rambutnya. Dan seringkali beliau menyuruh ummahatil mu'minin menyisir rambutnya. Dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan, Nabi SAW kalau iktikaf pun, beliau sandar di dinding masjid, ya, yang bisa, atau ada jendela atau ada pintu celahnya yang bisa kepala beliau masuk ke dalam rumah. Beliau tidak masuk ke dalam rumah. Karena iktikaf tidak boleh ke rumah kecuali darurat. Maka beliau masukkan kepala, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka aku menyisirkan rambut Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga hadis tentang laki-laki yang tidak boleh pulang ke rumahnya malam hari dari safar kecuali sudah memberitahukan kepada istrinya. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang antara kalian pulang dari safar kemudian dia datang ke rumahnya di malam hari kecuali dia sudah menginformasikan kepada istrinya. Tujuannya untuk apa? Agar dia menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya atau membersihkan kemaluannya. Karena laki-laki punya pengaruh besar dalam masalah ini. Walaupun dia cinta sama istrinya, dia sangat pekah dengan bau yang tidak sedap, pemandangan yang berantakan. Nah, beda dengan perempuan, mungkin lebih terbawa perasaan. Kalau dia cinta sama suaminya, mau rambutnya ada atau tidak ada sama saja. Begitu juga, jadi ini yang menyambung rambut atau yang meminta, ya, untuk disambung rambutnya. Jadi si pelaku, pemilik salon yang mengeksekusi itu atau pegawainya, dan juga orang yang datang mengatakan sambungkan rambut saya.
Wanita yang menghilangkan bulu-bulu wajah dan wanita yang meminta dihilangkan juga bulu-bulu wajahnya. Ya, ini saya kurang tahu makna pastinya seperti apa. Karena umumnya wanita mungkin tidak ada bulu di situ ya, di daerah wajah. Tetapi Allahu a'lam ini apa maksudnya. Serta wanita yang mengikir giginya. Kalau ini memang sering terjadi. Biasanya ada waktu-waktu di mana pada saat kita lewati sebagai manusia, di mana tenar sebuah kegiatan, ya. Seperti misalnya di zaman sekarang behel gigi kan gitu. Itu sebenarnya boleh saja karena merapikan gigi. Tapi ada orang karena dianggap itu tren dia pakai walaupun giginya nggak apa-apa. Nah, karena itu lagi tenar gitu ya. Nah sama dengan mengikir gigi ini. Ada di mana fase kehidupan manusia ini mereka menganggap kalau gigi dikikir sampai tipis, seperti bisa ya, tidak seperti kita sekarang kondisinya, tapi dia tipis seperti ada bisa kelihatan sebagian ya, bagian dalam atau itu dianggap sebuah kecantikan. Bahkan kadang-kadang merenggangkannya di antara gigi, yaitu dibuat lubang sedikit dan segala macam demi untuk kecantikan. Ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya gigi seseorang bertumpuk lalu ada yang dicabut di dokter gigi atau tidak rapi maka menggunakan behel, itu tidak ada masalah. Merapikannya, merawat itu boleh. Tapi kalau sampai mengubahnya di sini, bahasa Nabi SAW jelas mengikirnya, maka itu tidak dibolehkan. Begitu juga yang kedua yang dilaknat oleh Nabi SAW adalah orang yang menerima riba, memberi riba, pencatatnya dan kedua saksinya. Sebagaimana hadits yang masyhur masalah itu. Nabi SAW melaknat orang yang menerima riba, memberi riba, pencatatnya dan kedua saksinya. Nah, ini sudah harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat muslim di zaman kita sekarang. Karena riba ini hampir masuk mana sebuah lini kehidupan kita. Semuanya. Ya. Sampai ada orang subhanallah samponya, odolnya, sikat giginya, celana dalamnya semuanya riba. Ya. Karena dia pakai kartu kredit dari bank, bayar. Akhirnya bank bayarin. Ya. Kalau ada uang cash bayar, kenapa nggak mulia ini? Kenapa harus gesek, makan restoran, digesekin? Pada saat digesekin ini, masalahnya dibayarin dulu oleh bank pakai uang riba. Ya. Kalau ada keadaan-keadaan tertentu di mana transaksi itu harus Anda lakukan, misalnya harus membayar media sosial atau hal-hal tertentu, antum tinggal di sebuah negara tidak bisa kecuali harus pakai kartu itu, ya sudah, jaga agar jangan sampai kena bunganya. Tapi kalau dalam kondisi kayak kita di Indonesia masih bisa kita pakai uang cash, masih bisa debit, kenapa harus pakai ini gitu? Karena dibayarin dulu oleh perbankan itu, dia punya akad dan itu adalah riba. Dari sisi mana kita mengatakan ini bukan riba? Jelas-jelas. Dan kalau tidak salah MUI pun sudah melakukan fatwa masalah itu. Dan kalau teman-teman yang masih berpikir masalah riba ini, renungi baik-baik hadits Nabi. Dan ini tentu di pengajian tugas kami menyampaikan. Bapak Ibu terima tidak terima itu hak individual. Tapi kami tidak mungkin diam dengan masalah seperti ini. Harus dijelaskan kepada umat Islam. Coba bayangkan teman-teman kalau kita berzina 36 kali. Berat gak kira-kira? Dengan 36 orang berbeda. Sama ini berzina hari ini, besok sama ini 36 kali. Itu baru sama dengan 1 dirham riba. Itu yang kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Ini bukan hal yang ringan. Gitu. Jadi maksimalkan untuk menghindari transaksi itu. Karena memang ini bukan main-main. Setiap orang akan bertanggung jawab di depan Allah SWT pada hari kiamat. Tapi kan Ustaz, perbankan syariah juga mirip riba. Itu cara Anda menghindar sebenarnya. Selalu saya dengar itu. Tapi kan Ustaz, perbankan syariah itu begini dan begitu. Baik. Kalau misalnya kita berbicara masalah ada pelanggarannya, maka yang bank riba jelas-jelas 100%. Kalau ini mungkin ada 10, 20%, 30%. Lalu kapan dia bisa perbaiki kalau kita nggak ke situ, gitu kan? Kitanya harus bisa mendukung masalah itu. Supaya memang betul-betul syariah ini lebih kelihatan. Dan akhirnya orang hijrah, gitu. Seperti itulah. Justru yang unik ini di negara-negara Islam berkembang riba ini, di negara-negara Muslim mereka lagi cari solusi supaya lepas dari sistem kapitalis itu. Mereka lagi cari solusi dan ada di antara mereka yang coba menerapkan beberapa poin-poin berhubungan dengan hukum-hukum syariat. Maka harus hati-hati dengan masalah ini tentunya. Karena ini ada laknat. Makna laknat didoakan Nabi SAW diangkat berkah hidupnya. Dalam riwayat lain, riba itu 73 tingkatan. Yang paling rendahnya seperti seseorang berzina sama ibunya. Itu berat. Bukan hal yang ringan gitu. Maka hindari semaksimal mungkin. Dan ini masing-masing individu tentunya harus bermuhasabah gitu. Insya Allah kalau dia mulai pelan-pelan lebih hati-hati, paling tidak kalau dia belum bisa meninggalkan semua, sudah lebih ringan tanggung jawabnya hari kiamat karena dia sudah menguranginya. Yang ketiga, al-muhallil dan al-muhallal lahu. Ini sudah pernah kita jelaskan ya.
Ada juga di situ di footnote bagi yang pegang buku. Footnote nomor 206. Al-muhallil adalah laki-laki suruhan yang disuruh menikahi wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, untuk kemudian menceraikannya agar dapat dinikahi kembali oleh bekas suaminya tadi. Sedangkan al-muhallal lahu adalah orang yang meminta kepada al-muhallil untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Jadi kalau laki-laki menceraikan istrinya sampai 2 kali, Allah mengatakan at-talaqu marratan, cerai itu 2 kali. Sekali bisa mengatakan saya ceraikan kamu, jatuhlah talaknya. Selama 3 kali masa haid ke depan, itu namanya masa iddah. Mereka masih bisa rujuk tanpa akad nikah. Jadi baikan saja selesai. Kalau lewat dari masa iddah, maka dia harus akad nikah baru. Yang kedua kali dia kerjakan masih bisa hal yang sama. Tapi kalau sudah yang ketiga namanya tolak bayin, nggak boleh lagi. Caranya gimana supaya dia bisa kembali ke mantan suami yang pertama? Si perempuan ini memang menikah normal sama seorang laki-laki. Kalau dia cerai normal juga, memang karena ketidakcocokan, baru bisa kembali kepada mantan suami pertama. Nah banyak orang merekayasa ini. Karena dia sudah main-main dengan tolak, saya ceraikan kamu, ceraikan main, ucapin sembarangan, makanya jatuhlah tolaknya sampai 3. Nah karena dia menyesal ya, dengan keputusannya itu, lalu dia ajak temannya, dia bilang coba kamu nikahi istri saya ini, habis akad nikah ceraikan langsung ya, supaya halal lagi buat dia. Nah ini yang dimaksud dilaknat, tidak boleh sama sekali. Oleh karena itu para suami di sini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Masalah istri antum sering katakan ceraikan saya, pulakan saya, itu biasa di alam perempuan. Jangan antum ikut-ikutan kayak perempuan. Makanya Allah jadikan tolak di tangan kita laki-laki, karena kalau di tangan perempuan 1 hari 10 kali kita diceraikan. Telat beli ikan diceraikan, telat ini masak, telat bawa baju ini apa segala macam bisa diceraikan. Makanya laki-laki Allah berikan akal. Umumnya di alam kita kehidupan ini, kalau istri mengatakan ceraikan saya, pasti tidak mungkin suami ceraikan di awal kalimat itu. Umumnya Allah gerakkan semua laki-laki untuk merayu istrinya. Kenapa? Begini, begitu. Karena memang Allah buat itu. Supaya dia tidak menceraikannya. Tapi subhanallah kalau sampai pada puncak sering diulangi juga bisa terjadi, gitu kan? Tapi seseorang hati-hati, lebih hati-hati. Jangan sampai menggunakan kalimat ini kecuali darurat sekali. Kita lihat betul-betul sudah tidak bisa diperbaikin lagi, ya baru. Kata Nabi SAW, 3 hal pasti terjadi. Pernikahan, perceraian, dan rujuk. Jadi kalau saya bilang sama teman saya, dia punya anak perempuan, saya anak laki-laki. Nanti kalau anak kita besar, kita jodohin ya, kita nikahin. Kalau dia bilang iya, maka anak-anak ini terikat secara hukum. Harus, nanti kalau sudah dewasa bilang, dulu ayah pernah jodohin kau sama ini, mau nggak? Kalau dia bilang tidak mau, batal lah itu. Yang kedua, cerai. Ya, saya pernah hadiri majelisnya Dr. Syarif, hafizahullah, dulu beliau mengajar kami. Beliau wakil hakim di Madinah dulu, di pengadilan agama Madinah. Ngajar kami tingkat 3 kuliah fikih. Beliau bahas masalah talak. Beliau bilang kalau ada wanita naik di atas tangga, sementara di tengah-tengah tangga suaminya bercanda saja bilang, kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau turun saya ceraikan, maka dia harus turun dari tengah-tengahnya kalau nggak mau diceraikan. Naik kena tolak itu, walaupun bercanda. Makanya kata Nabi SAW, jangan main-main, itu pasti terjadi di 3 hal itu. Pernikahan, perceraian, dan juga rujuk. Tiba-tiba dia sudah ucapkan kalimat cerai, semasa dalam masa iddah 3 kali haid itu, dia tiba-tiba baikan sama suaminya atau istrinya atau biologis, jalan sama-sama. Ini sudah rujuk namanya. Maka bisa lagi dia bilang, kita kan sudah cerai. Enggak, itu enggak cerai namanya. Rujuk itu. Kapan dia baikan, rujuk. Karena banyak orang begitu. Lagi mengajukan di pengadilan, tapi jalan sama-sama terus. Pergi hotel sama-sama. Ini sudah kembali namanya. Sudah rujuk. Dan ini harus hati-hati tentunya. Dan Nabi SAW mengatakan, Abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan yang paling Allah benci dari perbuatan halal hanya perceraian. Yang keempat, pencuri. Nabi SAW juga melaknat ini. Ya, Nabi SAW melaknat pencuri yang dipotong tangannya, ya, gara-gara mencuri telur, gara-gara mencuri hal-hal yang sepele, gitu kan. Ini juga sudah masyhur teman-teman sekalian. Kita dalam Islam disuruh untuk bekerja dan tidak boleh mengambil yang bukan hak kita. Tidak boleh sama sekali mengambil yang bukan hak kita. Dan mencuri ini banyak modelnya. Jangan selalu dibayangkan mencuri itu masuk rumah orang, bobok pintunya, kemudian ambil barangnya. Itu salah satunya. Tapi mengambil yang bukan hak kita juga mencuri namanya. Antum kerja di kantor mengambil yang bukan hak antum. Pulpen lah, kertas lah, apa saja gitu kan. Sering bawa pulang. Kenapa di kantor banyak? Memang banyak, tapi untuk kantor, bukan untuk dibawa pulang.
Ini satu dus pulpen dibawa pulang bagi-bagi sama ponakan semua. Ya. Kenapa? Karena di kantor banyak. Mana hak kita di situ? Apa saja ya? Termasuk mencuri ini mencuri waktu. Kalau ada akad antara kita dengan atasan jam sekian sampai jam sekian kita telat, ini mencuri waktu namanya. Sebenarnya tidak boleh. Atau melakukan instruksi atau instruksi di kantor yang tidak pernah diinstruksikan oleh pemilik atau orang-orang perusahaan. Ini sama maling semuanya, gitu kan? Nggak boleh. Ini semua kena laknat. Yang kelima, peminum khamar. Orang yang menuangkannya, yang memeras khamar itu, yang meminta diperaskan, penjualnya, pembelinya, orang yang memakan hasil penjualannya, pembawanya dan pengangkutnya. Ini semua riwayat sahih menjelaskan masalah itu ya. Kalau khamar lebih luas lagi daripada ancaman riba tadi. Kalau riba itu penerimanya, pemberinya, pencatatnya dan kedua saksinya. Kalau ini lebih banyak lagi. Khamar itu yang menuangkan, pegawai-pegawai di restoran, yang memeras, yang membuat memang di pabrik, yang meminta diperaskan, penjualnya, pembelinya, orang yang memakan hasil penjualannya, pembawanya dan pengangkutnya. Semua transportasi segala macam kena masalah ini. Dan khamr adalah definisinya kullu ma yukhammirul aql, semua yang membuat akal keluar dari batas normalnya. Jadi maksudnya narkotika di sini ya. Jadi tidak selamanya khamr itu harus cairan seperti bir, whisky dan seterusnya, tapi semua yang bisa membuat orang keluar dari jalur normal akalnya maka dikatakan khamr. Yang keenam, orang yang memindahkan tanda pembatas tanah. Ini juga ada hadis sahih. Semua ini hadis sahih riwayat Bukhari. Bahwasanya Nabi SAW melaknat orang yang memindahkan batas tanah. Jadi patoknya. Misalnya kalau orang zaman dulu sering terjadi. Mungkin zaman sekarang juga bisa terjadi di beberapa tempat. Kalau orang jual kafling-kafling tanah, belum ada rumahnya. Biasanya cuma dipatok dengan tanda. Kalau tanda itu mungkin dari semen, beton, mungkin lebih aman. Tapi kebanyakan orang biasa tandanya cuma dari kayu. Bisa saja orang datang, dia curang. Dia angkat patok itu dipindahin, walaupun cuma 1 jengkal, walaupun cuma setengah meter. Maka ini semua ancamannya berat sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapapun yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, dia akan dipikulkan dengan tanah itu 7 lapis ke bawah, ya, di pundaknya, gitu kan. Dan kita perlu tahu ya, penelitian terakhir itu menemukan bahwasanya di bawah tanah itu ada air, ada batu, ada segala macam dan banyak sekali komposisinya. Sebagian bahkan ulama mengatakan dimaksud dengan 7 lapis tanah pun itu dalam ke bumi itu masuk seperti air. Karena ditemukan terakhir itu lautan itu di bawahnya sekian belas ribu meter itu ada lagi gunung berapi, di bawahnya ada lagi lautan dan sekian banyak. Dan Nabi SAW mengatakan itu bahwasanya laut itu di bawahnya ada gunung dan di bawahnya lagi ada lautan, dan itu ada penelitian terakhir menemukan masalah itu. Jadi jangan cuma dibayangkan 1 jengkalnya, tapi beban yang akan dia dihukumkan di mahsyar ini ya, sebelum masuk neraka. Neraka lebih berat lagi hukumannya. Jadi tidak usah ambil yang bukan hak kita. Saya pernah jelaskan itu, kapasitas kita sangat kecil. Untuk tidur saja kita cukup dengan setengah badan kita. Jadi kalau badan kita lebarin, mungkin lebar pundaknya 70-80 ya, atau 1 meter lah. Misalnya kalau orang pun sangat besar badannya, maka kalau dia balik ke samping, kayak kita tidur di sofa, itu udah cukup setengah meter berarti, misal. Itulah kapasitas kita. Ngapain ambil rumahnya orang, tanahnya orang, untuk apa? Mau diapakan semuanya kalau itu haram? Kemudian yang ketujuh, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, artinya marah-marah, mendoakan buruk buat orang tuanya. Ini juga dalam hadis disebutkan Nabi SAW melaknat mereka. Ini tidak boleh sama sekali. Walaupun orang tua kita buruk, tidak punya hak membalas keburukan mereka dengan keburukan. Saya kan dari kecil Ustaz dibuang sama orang tua saya. Dia nggak mau perhatikan. Sekarang saya sudah sarjana, sudah berhasil, tiba-tiba ngaku sebagai ibu, ngaku sebagai ayah. Nggak apa-apa. Raih pahala dari mereka. Jangan malah sebaliknya. Kita malah membalas itu dengan keburukan. Tidak mau lihat ibunya, tidak mau lihat ayahnya. Mereka berdosa dengan dulu membengkalikan kita. Kita jangan berdosa dengan durhaka sama mereka. Jadi contoh yang lain adalah jangan orang ghibah kita balas dengan ghibah. Kita berdosa, dia juga berdosa, gitu kan. Ada orang curi barang kita, kita balas dengan mencuri barang dia. Maka secara otomatis akan berimbang. Ya. Yang kedelapan, orang yang menjadikan makhluk yang memiliki ruh sebagai sasaran anak panahnya dalam latihan memanah. Seperti misalnya burung diikat di pohon, lalu dipakai sebagai sasaran panah. Ya. Jadi orang belajar nembak, belajar memanah boleh, tetapi tidak boleh dia jadikan
Ya, sasaran latihannya itu adalah makhluk hidup. Ya, ini dilarang oleh Nabi SAW. Kecuali di medan perang berbeda. Di kancah jihad, medan perang itu boleh saja membunuh orang. Ya, tetapi ada batasan-batasan syar'i. Kata Nabi SAW, Allah menyuruh kalian berbuat baik dalam setiap keadaan, dan Allah menyuruh kalian berbuat ihsan atau berbuat baik dalam setiap keadaan. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang baik, dan tajamkan pisau kalian. Jadi membunuh musuh pun harus dengan cara yang baik. Tusuk, mati, selesai. Nggak ada mutilasi dalam Islam. Ya. Kemudian yang ke-9, laki-laki yang bertingkah seperti wanita dan wanita yang bertingkah seperti laki-laki. Ini hadisnya sangat masyhur. Yang bahwasanya Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini bahasa menyerupai, cuma menyerupai saja. Cara jalan, cara ngomong, udah nggak boleh. Sisiran rambutnya, apalah warna yang khas lawan jenis tidak boleh. Apalagi sampai mengubah kelamin, menikah sesama jenis dan segala macam, itu jauh lebih besar lagi. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Walaupun kita sayangkan Indonesia sekarang lagi coba digembar-gemborkan masalah itu, LGBT diangkat-angkat, seakan-akan ini masalah baru. Di negara-negara non-muslim mereka anggap itu boleh-boleh saja. Tidak bisa diterapkan di negara kita yang memang mayoritasnya muslim, gitu kan. Ini haram dalam Islam. Makanya yang lucunya ada orang yang mengatakan, kenapa dikatakan bahwasanya orang homoseksual lesbian itu apalagi kalau mereka menikah, yang memang dasarnya haram, tidak boleh. Itu akan menyebabkan datangnya hukuman seperti kaum Lut. Kalau begitu kenapa Allah tidak hukum Amerika, kenapa tidak hukum negara Eropa dan segala macam? Orang ini lucu, dia tunggu Allah hukum dulu baru mau percaya. Kan aneh. Sekarang jalan lagi licin, kita balap motor nih. Tahu kalau licinnya jatuh, nggak apa-apa deh saya coba dulu. Jatuh tuh sakit nggak sih? Gitu. Ya sama begitu. Kan lucu orang ini. Kalau dia mau dia hukum, jangan ajak-ajak kita biar dia ke pulau mana atau di gunung mana, biar Allah hukum dia di sana gitu kan. Kalau minta semua Indonesia nggak apa-apa, terima aja. Kita dipaksa, dan kita tahu ini secara teori pasti akan datang hukuman Allah. Allah mengatakan dari umat-umat sebelum kalian itu ada pelajaran. Ambil pelajaran mereka. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin, kata Allah SWT. Jalanlah kalian di muka bumi, lihat sebab-sebab dan akibat-akibat dari orang-orang yang dulu berbuat kejahatan. Fir'aun, Allah kekalkan masih ada jenazahnya atau muminya. Namrud masih ada peninggalan kerajaannya, dan banyak yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala masih tinggalkan bekas-bekas mereka. Yang ke-10 juga Nabi SAW melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah. Menyembeli buat kuburan, buat pohon, buat laut. Ini semua tidak boleh. Menyembeli adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fasholli rabbika wanhar. Salatlah hai Muhammad untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuknya. Semua jenis sembelihan. Kalau kita dalam Islam ada akikah buat anak baru lahir hari ketujuhnya, ada sembelih buat Idul Adha, ada sembelih mungkin untuk menghormati tamu sebagaimana Ibrahim AS lakukan pada saat dua malaikat yang datang untuk memberitahukan berita gembira istrinya Sarah akan hamil dan melahirkan Ishak. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau menyembelih misalnya untuk sebuah pohon, sesajen, lautan, nah ini banyak umat Islam lakukan. Kita sayangkan itu. Saya pernah berbicara dengan seorang pengusaha punya kapal besar. Dia selalu mengangkat kayu-kayu. Masya Allah sukses. Allah berikan itu di kota Makassar waktu itu. Setelah saya jelaskan ini, dia mengatakan, Ustaz, di sini di kota Makassar ini ada orang-orang yang muslim, mereka bahkan sudah pernah pergi haji, itu turunin kapalnya di lautan, sebelum kapal itu mulai berjalan, maka dia menyembeli kambing lalu dilempar di laut. Untuk apa Pak? Saya tanya. Ya supaya kapalnya nggak diganggu sama penjaga laut. Ini dari mana ini? Khurafat betul ini. Ya. Kebohongan benar. Allah Subhanahu wa taala satunya pencipta dan penjaga seluruh alam semesta ini. Dan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lautan, mengurusnya, populasi ikan-ikan, semua jenis hewan ada di sana, juga air tawar, air asin, turunnya hujan, segala macam awan, pergantian ini malaikat yang mengaturnya. Itu rukun iman kita yang kedua setelah beriman kepada Allah. Ada makhluk Allah ciptakan untuk menjalankan tugas-tugas itu. Bisa baca surah nomor 70 dan 79 dalam masalah ini. Al-Mursalat dan An-Nazi'at ya, disebutkan tentang masalah tugas-tugas para malaikat tersebut. Tapi ada orang seperti itu. Dan mereka karena kejahilan tidak faham. Tapi kalau bapak ibu sembelih kambing, sembelih sapi, diberikan kepada anak yatim, orang miskin, niat sedekah itu bagus. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasanya juga orang kalau pergi dukun-dukun ya, disuruh sembelih ayam, darahnya dibawa. Ini semua sembelih selain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ke-11, pelaku kejahatan dan orang yang melindungi pelaku kejahatan. Semua pelaku kriminal. Ya, perbuatan kriminal apapun dilaknat oleh Nabi SAW. Karena memang seorang muslim tidak boleh terjerumus padanya. Kejahatan itu untuk dipelajari dan dijauhi. Oh ini mencuri nggak boleh, akibatnya ini ditinggali. Zina, berbohong, atau apalah kira-kira kejahatan-kejahatan tersebut dipelajari untuk dijauhi, bukan untuk dicoba. Sementara ketaatan dipelajari untuk diterapkan. Kalau ada orang melakukan kejahatan, lalu kemudian dia malah membesarkan kejahatan itu. Ada orang berzina, tapi antara dia sama Allah SWT, dia sembunyi-sembunyi masuk di hotel, lalu dia ketakutan, mungkin dia taubat, atau tidak ada yang tahu, maka itu masih lebih mudah, walaupun ini dosa besar. Dibandingkan orang yang sengaja terang-terangan tunjukin kepada orang, ya peluk-pelukan di pinggir jalan, di depan umum, lalu berbuat zina semaunya saja, gitu kan. Ada orang lebih parah lagi, sengaja menyiapkan fasilitas perzinahan itu misalnya. Khamar haram, kalau dia minum antara dia sama Allah saja, tidak ada yang tahu, lalu dia tutupi, mungkin lebih ringan daripada orang yang sengaja di pinggir jalan, di tempat-tempat umum. Kemudian juga ada yang lebih parah, sengaja menjual dan mentransaksikan ya khamar itu. Dan ini berbahaya sekali. Ya. Ini dilaknat oleh Nabi SAW. Kemudian yang ke-12, para pelukis dan pematung ya. Jadi kalau yang dilukis adalah manusia, hewan. Kalau lukisan saya pernah jelaskan itu secara umum adalah lukisan pemandangan, rumah, segala macam tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke manusia sama hewan ini yang dilarang. Dan Nabi SAW melaknatnya, artinya berdoakan agar diangkat ya berkah hidupnya. Itu juga bahkan pemahat patung yang tidak dibolehkan. Dan ini dianjurkan agar kaum muslimin berhenti dalam masalah ini. Karena Ibrahim AS mengingatkan itu, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Kathirun minan nas. Ya Allah, sesungguhnya patung-patung ini banyak menyesatkan manusia. Awalnya cuma seni, lama-lama jadi sesembahan. Itu yang terjadi. Ya, Nabi SAW menggambarkan pada saat Nuh AS meninggal dengan sahabat-sahabatnya, maka sebagian masyarakatnya merasa sedih kehilangan mereka karena mereka adalah orang-orang soleh. Kata Nabi SAW, lalu iblis menjelma jadi manusia, lalu mendatangi seseorang di antara mereka yang lagi berdoa untuk orang-orang soleh itu, mengatakan, apakah engkau mencintai mereka? Kata dia, tentu saja. Kenapa kau enggak buat patungnya? Buat patungnya lalu taruh patungnya di rumah kamu, di tempat ibadahmu. Jangan sembah, hanya untuk mengenang mereka saja. Jadi kalau ingat, oh ini mukanya Nabi Nuh, oh ini mukanya sahabat-sahabatnya Nabi Nuh. Jadi kalian lebih rajin ibadah. Akhirnya mulai satu orang buat patung, kemudian mulai menyebar, akhirnya menyebar seluruh masyarakat melakukan itu. Dianggap itu adalah sebuah hal yang bisa mengingatkan mereka pada ibadah mereka. Setelah generasi itu mati, kata Nabi SAW, lalu datanglah iblis menjelma juga jadi manusia yang lain, kemudian mengatakan, sesungguhnya ayah-ayah kalian tidak buat patung-patung ini kecuali untuk menjadikan patung ini sebagai perantara antara mereka sama Allah. Akhirnya mereka mulailah minta sama patung-patung tersebut, walaupun mereka juga menyembah Allah. Itu terjadi sampai di fase Mekah. Ya. Bagaimana orang-orang musyrik Mekah tahu kalau itu Ka'bah, rumahnya Allah. Mereka tahu tawaf adalah ibadah untuk Allah. Mereka tahu dan mereka menyebutkan nama Allah. Mereka tahu pencipta langit dan bumi Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Kalau gitu tanya, kenapa sembah berhala-berhala itu? Allah kekalkan juga dari lisan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Allah enggak butuh perantara benda mati. Apakah itu batu nisan, kuburan, tanah, pohon, benda-benda itu semua tidak ada. Allah SWT membolehkan kita bertawassul dengan orang-orang yang masih hidup, orang saleh, orang tua kita, minta didoakan, iya. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Jadi ini kebiasaan membuat patung lebih baik dihindari, jangan hanya kena bahasa seni ya. Nah, ada juga orang begitu taruh patung depan rumahnya. Saya kadang-kadang nggak tahu patung apa itu. Sudah pendek, gendut, matanya belalak, pegang pentungan, dan dia punya rumah muslim. Untuk apa gitu? Saya nggak ngerti untuk apa ini. Gitu. Saya pernah lewat juga di satu pengajian begitu, ada lebih nggak tahu apa. Mau dibilang manusia bukan, mau dibilang hewan bukan. Itu seni apa ini gitu? Lebih baik tanam pohon, makhluk Allah, disiram dapat pahala, gitu kan. Kan itu pohon juga kalau dirawat bisa dapat pahala, karena itu makhluknya Allah. Kata Nabi SAW, di semua denyut kehidupan yang bernyawa ada pahala, gitu kan. Kasus tentang seseorang
dan pernah meminumkan anjing yang haus. Kemudian Allah SWT berterima kasih padanya, lalu Allah memasukkan dia ke dalam surga. Yang ke-13, orang yang melakukan homoseksual ini karena kerusakan fitrah, ya, maka mereka melakukan ini. Orang-orang non-muslim biasa melakukan perbuatan ini karena seringnya mereka berzina. Akhirnya mereka jenuh, mereka mau coba sesama jenisnya. Dan ini terjadi tuh, dan dibiarkan itu sebuah modern, terserah, itu hak asasi manusia lah segala macam. Tidak, kita punya koridor dalam Islam. Kalau mereka punya cara itu, kita menjawab lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama begitu silakan, tapi kami juga punya agama. Nggak boleh dipaksakan kepada kita. Lesbian dan homoseksual hukumnya haram. Bahkan homoseksual jauh lebih berat daripada perzinahan. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu, khusus bagi pelaku homoseksual ini, mereka kalau orang zina dalam Islam itu hukumnya kan dua. Kalau sebelum menikah, kalau kepergok, ketangkap, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah menikah, kepergok, namanya muhsan istilahnya begitu, maka ini hukumnya dirajam, dilempar batu sampai mati karena kerasnya masalah, larangan masalah itu. Tapi homoseksual mau sudah menikah atau belum menikah, hukumnya kata Abdullah bin Umar dicari tempat tertinggi di kota itu, lalu didorong dari atas, itu pun dilempari batu dari bawah. Saking kerasnya larangan itu. Tidak boleh sama sekali, ini kerusakan fitrah. Nah, saya sarankan ini bagi Bapak Ibu sekalian di rumah, hati-hati dalam pendidikan anak-anak. Karena penyebab homoseksual dan lesbian ini disebabkan juga internal, ada faktor internal di rumah, ada juga faktor eksternal. Faktor internalnya justru karena kita, orang tuanya. Di antara contohnya misal, ada orang dikasih oleh Allah anak, 3 anak laki-laki, lalu dia berharap sekali anak perempuan. Lahirlah Allah kasih anak keempatnya anak perempuan. Dia membiarkan anak perempuan ini bermain sama kakak-kakak laki-lakinya dengan cara-cara laki-laki lah. Ya, main bola, loncat-loncat sana sini segala macam. Ini akhirnya membuat dia terbentuk menjadi seperti laki-laki. Ini bisa menjadi penyebab. Begitu juga sebaliknya, kalau kita kasih kasus misalnya ada orang punya 3 anak perempuan, dia berharap anak laki-laki. Allah kasih anak laki-laki. Lalu anak laki-laki dibiarkan didandani oleh kakak-kakaknya, ya, dikasih jadi kayak perempuan, pakai jilbab segala macam atau apalah, maka dia tumbuh seperti perempuan. Ini berbahaya sekali. Ini tidak boleh. Atau dasarnya memang orang tuanya juga pelaku itu. Ya. Dia transgender, akhirnya begitulah. Dia homo juga, dia menikah juga, dia lesbi juga, dia menikah juga. Anak-anaknya lihat itu, tiap hari bersama dia. Makanya jadi masalah buat rumah tangga itu. Ini tidak boleh sama sekali, dilaknat. Ya. Maka harus hati-hati. Kalau faktor eksternal, pergaulannya. Oleh karena itu sudah sering kita ingatkan, sekolahkan anak-anak kita di agama. Kesalahan yang pernah kita lakukan Bapak Ibu sekalian, jangan terulang pada anak-anak kita. Tidak boleh. Kita harus tutupi kesalahan kita justru dengan memperbaiki mereka. Kalau kita sampai umur 40 tahun belum bisa baca Quran dengan benar pun, maka anak-anak harus 10 tahun, 12 tahun sudah hafal Quran kalau perlu. Harus kita ubah keadaan itu. Tidak boleh kita biarkan. Ya. Tutupi kesalahan kita dulu dengan kebaikan yang akan kita alihkan kepada anak-anak itu. Ya. Begitu yang dilakukan oleh Ikrimah radhiyallahu anhu. Dia dulu sebelum Islam suka memerangi Islam dengan ayahnya Abu Jahal. Setelah masuk Islam dia menyesal, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya akan berinfak sejumlah dulu yang pernah saya keluarkan perangi Islam, sekarang untuk di jalan Allah. Dia nilai kira-kira berapa, dikeluarin semua sama dia, kebetulan dia orang kaya, untuk menutupi kesalahan yang lalu gitu. Yang ke-14, orang yang memaki ayah dan ibunya, ini mirip tadi orang yang melaknat kedua orang tuanya ya, memaki, mencaci. Yang ke-15, orang yang membuat orang buta tersesat jalan. Ya. Jadi karena dia buta, biasa karena dijadikan bahan olokan, ya. Ini buta nih, kita kerjain yuk, terus dibiarin jalan-jalan sana jatuh di got misalnya, atau apalah kesasar. Ini nggak boleh. Orang buta kita harus berikan petunjuk. Dalam Islam diperintahkan itu. Ada sebuah hadis menjelaskan itu ya. Kalau beliau SAW melaknat orang yang sengaja menyesatkan orang yang buta. Ya. Kemudian juga yang ke-16, orang yang menyetubuhi hewan. Nah, ini ternyata ada sebabnya ya. Saya pernah waktu nyusun tesis S2 dulu, saya pernah membaca beberapa penelitian. Ternyata ada sebabnya ini. Jadi di beberapa negara non-muslim, mereka karena sering berzina, dari mulai balik itu, bahkan mereka kenal dengan malam berdarah lah, apalah segala macam. Pokoknya kalau sudah balik, aneh kalau masih ada perempuan yang perawan gitu. Maka dianggap perzinahan harus dilakukan secara massa. Di satu taman kah, di satu acara kah, segala macam. Bahkan orang tuanya yang antar anak-anaknya itu dengan orang muslim biasa. Sehingga mereka sudah terbiasa dengan biologis itu.
jenuh, coba dengan sesama jenis. Bahkan sampai pelampiasan pada hewan. Hewan-hewan ini. Dan bahkan saya lihat survei sendiri ada seorang anak muda pernah datang ke Jepang, kemudian diadakan penelitian, ditemukan di Jepang itu orang sudah tidak mau berpikir untuk menikah. Jadi hampir mayoritas penduduknya tidak berpikir untuk menikah. Mereka lebih baik memelihara hewan. Didatangi rumah-rumah mereka dengan kamera lengkap, diminta izin. Atau mereka tuh siapin dalam rumahnya baju-baju buat anjingnya, baju-baju buat kucingnya. Tidak ada, dia nggak mau nikah karena dia sudah mampu. Dia pikir sudah cukup seperti ini, antara dia sama hewan-hewannya saja. Maka ini berbahaya sekali, ya, bisa membuka pintu-pintu itu. Karena mereka jadikan hewan sebagai tempat pelampiasannya. Kalau pelihara hewan saja, ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh ya. Melihara kucing boleh, melihara hewan-hewan yang halal dimakan. Apalagi kalau kita mau cari pahala bisa memelihara hewan ternak, ya, unta, sapi dan kambing. Bahkan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti Allah pernah menjadikannya sebagai pengembala kambing. Ya. Itu berbeda. Karena kita ada hubungannya sama Idul Adha, ada akikah, segala macam. Kita juga halal untuk memakannya. Lain. Tapi kalau hewan-hewan yang haram seperti anjing misalnya, nggak boleh. Jangan hanya kena suka seni, suka indan itu. Saya pernah gitu, isi di pengajian salah satu rumah orang, saya tidak tahu. Begitu saya masuk ternyata ada anjing. Lalu pada saat saya tanya, dia bilang ini karena hobi saya juga memberikan makan. Tapi saya ingat itu nggak boleh. Nabi SAW mengatakan rumah yang ada anjing tidak dimasuki oleh malaikat. Bahkan Nabi SAW pernah memasuk rumahnya nggak jadi. Ya, kemudian setelah itu beliau masuk, kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa anda tadi telat untuk masuk? Dia bilang di depan rumah tadi ada anjing. Jibril pun tidak mau masuk dalam rumah gitu. Ya, tidak dimasuki oleh malaikat. Tentu anjing ini ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan ya. Ada juga yang dibolehkan itu kalau untuk menggunakan jasanya. Anjing berburu atau menjaga perkebunan atau peternakan itu dibolehkan, ada hadits yang menjelaskan. Tapi kalau hanya hobi-hobian saja, memelihara anjing ini, memelihara anjing itu nggak boleh. Ya, mudah-mudahan kita berharap sih yang dipakai juga oleh teman-teman aparat kita itu dibolehkan ya untuk mengetahui narkotika atau apa. Mudah-mudahan kita masuk dalam hewan yang menjaga kebun atau menjaga keamanan tadi ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-17. Orang yang menandai binatang ternak dengan cap pada wajahnya. Biasanya orang yang punya peternakan supaya tidak tertukar hewannya sama hewan peternakan di sebelah, mereka cap ya, dengan besi panas ya, atau cap apalah ya. Nah itu Nabi SAW pernah melihat ada seekor hewan di Madinah dicap wajahnya dengan besi panas itu. Supaya maksudnya tidak hilang, orang dia tahu ini adalah hewan dia. Itu Nabi SAW melaknatnya, tidak boleh, karena itu menyakiti hewan. Tapi kalau kita zaman sekarang mungkin sudah bisa dengan pilox ya, warna, cat, segala macam sudah cukup insya Allah. Karena memang biasa di peternakan itu, saya pernah lihat peternakan domba, itu dombanya luar biasa gitu, banyak sekali. Mungkin sudah kita bisa bilang jutaan ekor, dan berdekatan semua satu sama yang lain. Memang bisa tertukar gitu kan. Nah ini bisa diberikan tanda. Di zaman Nabi SAW, kalau ada hadyu itu hewan yang akan dikurbankan. Nabi SAW biasanya kalau pergi seperti waktu mau umroh ya, sebelum kesepakatan Hudaybiyah, itu beliau membawa dari Madinah hadyu, unta dan kambing yang mau disembeli untuk Allah di Mekah. Nah itu mereka kasih kain ya, di lehernya dengan warna tertentu. Jadi orang-orang Arab pada saat itu sudah tahu, oh kalau hewan itu dipasang kain itu di lehernya, berarti ini akan dikurbankan untuk Allah. Seperti itulah. Yang ke-18 adalah orang-orang yang membahayakan seorang muslim atau mengadakan makar terhadap mereka. Ya, siapapun muslim, tentu orang muslim pun tidak boleh kita bahayakan ya. Tapi kalau orang muslim itu lebih besar dosanya. Siapapun dia, tidak boleh sama sekali kita sakiti, kita rusak citra namanya. Karena Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya darah kalian, harta kalian, dan juga nama baik kalian haram di antara kalian. Ya, tidak boleh sama sekali kita sengaja menipu, menyakiti, ya, merusak namanya. Ini semua hukumnya haram. Ini masuk dalam kategori dosa besar. Ya, masuk dalam kategori dosa besar. Dan juga mengadakan makar terhadapnya. Ada orang subhanallah begitu, dia salah, karena ketahuan kesalahannya lalu kemudian dia coba untuk mencari makar, membuat makar. Ya. Supaya orang yang sedang membongkar kesalahan dia atau mengetahui kesalahannya lalu kemudian dicelakakan. Ini luar biasa makar ini. Ini malah berbahaya. Bukan dia cukupkan dengan kesalahan dia lalu dia minta maaf, tidak, dia malah sengaja mengajak orang lain agar membuat makar terhadap muslim yang lain.
Dan kata Nabi SAW, al-muslimu man salim al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang menyelamatkan bahaya lisan dan tangannya dari muslim yang lainnya. Yang ke-19, wanita yang sering berziarah kubur, serta orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan meletakkan lentera di kuburan itu. Ada putnot nomor 207, tambahan tanda kutip lentera itu dalam hadis yang dimaksud adalah tambahan yang dhaif atau lemah, sebagaimana diteliti dan telah dijelaskan oleh guru kami Albani, kata penulis di sini dalam silsilah hadis sahihah nomor 225. Tapi yang ada adalah masalah menjadikan kuburan, wanita yang banyak berziarah kubur serta yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu yang ada dalam hadis sahih. Di sini kita perlu jelaskan dulu khilaf di antara ulama tentang masalah ziarah kubur bagi wanita. Ada yang melarang secara mutlak karena kembali kepada hadis la'anallahu zawwarat, ya, al-kubur. Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Yang begitu riwayatnya, ya. Pendapat pertama mengatakan perempuan tidak dianjurkan untuk ziarah kubur karena banyak alasan, di antaranya lemahnya, ya, jiwa mereka sering terbawa perasaan. Kalau misalnya yang meninggal itu adalah anaknya atau suaminya atau orang yang dia cintai, maka bisa terbawa dengan perasaan, akhirnya terjadilah niyaha. Apa itu niyaha? Kayak teriak-teriak, ya. Mungkin nyesal-nyesal, nangis-nangis, histeri, jeritan-jeritan di kuburan, ini semua tidak dibolehkan. Kata Nabi SAW, niyaha itu menyakiti si mayit, membuat penyebab siksa buat si mayit, maka tidak boleh, gitu kan. Kita melakukan seperti ini, ratapan lah, ya. Makanya dilarang. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh wanita ziarah kubur, tetapi bukan menjadi sebuah rutinitas sebagaimana kaum laki-laki. Misal dia mau ziarah kuburan orang tuanya segala macam, karena Nabi SAW mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu aku pernah larang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah karena dia mengingatkan kalian terhadap akhirat. Kata pendapat kedua ini ulama mengatakan bahwasanya boleh ziarah kubur bagi wanita, tapi memang bukan jadi sebuah rutinitas dia. Ya mungkin sesekali dia lakukan untuk mengingat akhiratnya, karena memang untuk mayit kita bisa menyampaikan apa saja buat dia. Misalnya kita doakan, ya, kita bersedekah, haji dan umrah buat dia, semua insya Allah akan bisa menambah pahala buat si mayit. Tinggal masalah kalau kita tambahkan sedikit di sini masalah mengantar jenazah. Sholat jenazah disunnahkan laki-laki perempuan, tapi kalau mengantar jenazah lebih cenderung pendapat ulama untuk tidak dilakukan oleh kaum wanita, mengantar jenazahnya. Karena mengantar jenazah ini adalah untuk mengingat akhirat dan diprioritaskan untuk laki-laki. Sehingga pada saat wanita datang di situ, apalagi kalau yang masih ABG, tidak tutup aurat, maka menghilangkan tujuan daripada mengantar jenazah itu. Saya pernah hadiri satu jenazah, tapi saya tidak kenal siapa. Kebetulan kami mampir di sebuah masjid, sholat asar, kemudian sholat, habis sholat, ternyata di sholat di jenazah. Waktu itu saya kebetulan diminta untuk imami, habis itu kami sama-sama ke kuburan. Ternyata banyak, mungkin cucu atau anaknya daripada si mayit ini, itu banyak perempuan-perempuan yang masih ABG tidak pakai hijab, bercanda-bercanda di jalanan, menuju ke kuburan, ketawa-ketawa dan segala macam, dan pakaiannya sangat terbuka. Ini akhirnya tujuan daripada mengantar jenazah mengingat akhirat hilang, gitu kan. Ada laki-laki yang terganggu dengan itu, maka anjuran ulama khusus untuk mengantar jenazah dianjurkan untuk wanita menghindarinya. Tapi kalau ziarah sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Begitu juga larangan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadis yang sahih riwayat Bukhari menjelaskan masalah itu. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat ahli kitab, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Masjid maksudnya tempat untuk ibadah, sholat dan seterusnya. Kuburan itu ada adabnya dalam syariat kita. Kita datang menziarahi mayit, kemudian kita mendoakan. Itu perintah dalam syariat kita. Nabi SAW melakukan itu. Ya, dan tidak pernah ada dalam syariat kita disuruh menyiram air di kuburan karena alasan tanahnya kering. Kalau mau bilang tanahnya kering, kuburan Baqi lebih kering. Gitu kan? Kuburan para sahabat di Madinah itu kalau musim panas pecah-pecah tanahnya. Tapi bukan begitu sunnah Nabi SAW. Gitu kan? Sunnah Nabi SAW datang, ucapkan salam, doakan 1 jam pun silakan. Nabi SAW bahkan sering menziarahi kuburan Baqi, sepekan bisa 2 kali. Beliau datang lalu mendoakan, mengucapkan salam dalam doa-doa yang masyhur. Kalau Bapak Ibu ketik di Google doa-doa ziarah kubur banyak sekali gitu kan. Tapi yang masyhur riwayatnya, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan semoga selalu dilimpahkan untuk kalian hai penghuni negeri orang-orang beriman. Antumus sabiqun, kalian telah mendahului kami, wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan kami akan menyusul kalian.
Ghafarallahu mustaqimina minkum wal mustakhirina minna. Semoga Allah mengampuni orang-orang yang mendahului di antara kalian dan juga akan menyusul di antara kami. Dan Nabi SAW mendoakan mereka umumnya itu. Nah di sini ada orang banyak membangunkan masjid di situ, sehingga orang pun sholat. Sementara kesepakatan ulama kalau masjid di dalamnya ada kuburan tidak boleh pakai sholat. Ya, sebagaimana larangan Nabi SAW. Kalau masjid itu dibangun untuk kuburannya, karena kuburan itu ada di situ lalu dibangun masjid, lalu di dalam masjid itu ada kuburannya, maka tidak boleh sama sekali dipakai sholat. Tapi kalau masjid sudah ada duluan baru kuburan dimasukkan, kuburannya dipindahkan ke pemakaman kaum muslimin. Yang ke-20, orang yang merusak hubungan istri dengan suaminya atau budak dengan tuannya. Ini juga dilaknat oleh Nabi SAW. Jadi ada orang subhanallah dia cemburu. Kenapa laki-laki ini dapat istri itu? Kenapa dapat wanita itu? Bagi dia wanita ini sangat cantik dan dia mau merebutnya. Nggak bisa lagi. Kalau seorang wanita sudah jadi status istrinya orang, lupain. Hapus dari memori antum ini laki-laki. Sudah nggak boleh lagi, selesai. Cari wanita lain. Kan ini sudah sering saya bilang. Cuma bedanya di casing saja. Ujung-ujungnya sama, judulnya wanita. Cari wanita lain banyak, gitu kan. Hamba Allah ciptakan wanita makan lebih banyak daripada laki-laki. Tapi ada orang punya penyakit, harus ganggu istrinya orang, gitu kan. Ini semestinya tidak boleh. Ya semoga Allah maafkan yang lalu-lalu, tapi ke depan tidak boleh kalau sudah belajar. Hukumnya tidak boleh sama sekali. Nabi SAW melaknat itu. Jadi misalnya dia sengaja, ya lihat perempuan ini cantik, lalu dia kasih nomor telepon, tukar-tukaran, sengaja mau dengar curhatnya, akhirnya perempuan itu terganggu. Di saat-saat dia lagi lengah, suaminya lagi ada masalah dengan dia, maka dia akhirnya pergi ke laki-laki itu. Ini hukumnya haram dalam Islam, tidak dibolehkan sama sekali. Dan hukumnya muhsan tentunya ya. Orang sudah berumah tangga kalau berzina maka hukumnya kalau kepergok dia harus dirajam. Ya, tentu ini ancamannya mati maksudnya. Sekali lagi kalau orang pernah lakukan semoga Allah maafkan, tapi kita bicara sekarang ke depannya semoga Allah SWT menjaga kita dari masalah itu semuanya. Nah ada juga kadang-kadang perempuan ini ibu-ibu ini harus hati-hati. Ya, tidak boleh curhat pada lawan jenis. Ya, kecuali memang ahlinya, dalam arti kata sini juga bukan curhat ya. Curhatnya tidak boleh kita lakukan kecuali kepada Allah SWT. Wudu, sholat 2 rakaat, berdoa sama Allah. Minta kepada Allah SWT supaya Allah sembuhkan, supaya Allah perbaiki keadaan, supaya Allah berikan hidayah dan seterusnya. Kita tidak boleh kita curhat sama manusia. Manusia hanya konsultasi. Pada ustaz atau ustazah konsultasi. Suami saya begini, apa yang harus saya lakukan? Suami saya begini, ya apa sarannya? Atau suami saya ucapkan kalimat tolak jatuh atau tidak dan seterusnya. Konsultasi sudah dijelaskan hukum selesai. Seperti itulah. Jangan sampai membuka pintu-pintu itu. Sering mencari komunikasi sana sini. Saya bahkan pernah dengar ada fitnah manusia ini. Dia masih ada suami, kemudian ternyata dipertanyakan seperti itu. Dia sengaja buka hubungan sama laki-laki lain, cadangan kalau cerai sama suaminya, maka supaya dia sudah ada calonnya. Padahal tidak ada masalah sama suaminya. Nah, ini waswas syaitan. Dari mana ini? Gitu kan. Nabi SAW bersabda, kalau seandainya bangkit syahwatmu karena melihat seseorang lawan jenismu di luar rumahmu, kembali kepada pasanganmu karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya. Atau budak dengan tuannya, jadi karena dia budak ini rajin, kemudian dia coba pengaruhi supaya lari dari tuannya. Ya. Tentu tidak disamakan budak dengan pembantu, tapi zaman sekarang juga ada orang begitu, pembantu, staf-staf di perusahaan, karena mereka berprestasi maka digodain. Dia datang ke rumah temannya, misalnya seorang wanita, dia lihat pembantunya rajin sekali, angkat ini, bersihkan itu, rumahnya bersih. Dia tidak dapat membantu seperti itu, lalu dia hasad. Begitu temannya masuk kamar, dia dekati pembantunya, kamu digaji berapa? 2 juta. Pindah sama saya kasih 3 juta. Maka pembantu ini lari dari majikannya, padahal mungkin dia punya akad harus kerja setahun. Ini nggak boleh sama sekali. Ini termasuk dalam masalah itu. Kemudian yang ke-21, kita sampai ke poin 25 ya. Karena di sini memang disusun sampai 25. Orang yang menyetubui wanita melalui anusnya, nah ini dari dubur, ya, hukumnya haram dalam Islam. Dalam biologis boleh dilakukan apa saja kecuali 2 hal. Meletakkan kemaluan di kemaluan istri pada saat haid dan nifas, lagi ada darah keluar nggak boleh. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 222, hatta yathurn wala takrabuhunna hatta yathurn. Jangan pernah sentuh para istri itu kecuali mereka sudah suci. Makna suci, darahnya sudah bersih dan sudah mandi bersih, baru boleh. Dan Allah mengatakan juga waqtu fa'tuhunna min haitsu amarakumullah.
Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka di tempat yang sudah Allah perintahkan. Maksudnya kemaluannya, di duburnya tidak dibolehkan. Tentu ini dilarang, dan juga dilarang meletakkan yang kedua, kemaluan di dalam anus. Ya. Berbeda kalau dalam bab-bab yang dibahas oleh ulama masalah istimta ini atau menikmati pasangan, kalau hanya meletakkan, mohon maaf ini, kemaluan dia di antaranya tidak masalah. Tapi kalau meletakkan di dalam anusnya hukumnya haram. Ini kebiasaan orang-orang non-muslim. Makanya sering saya bahasakan, usahakan jauhi menonton film-film porno yang mengajarkan ini semua. Karena mengajarkan biologis yang salah secara agama. Nabi SAW bersabda dalam masalah ini, Allah melaknat ya, laki-laki yang menggauli istrinya di kemaluannya pada saat haid, menggauli duburnya, dan juga mendatangi dukun. Atau riwayat lain juga dikatakan, siapa yang melakukan ini maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Maka ini tidak boleh. Ya, hukumnya dalam Islam tidak dibolehkan. Yang ke-12, wanita yang menjauhi ranjang suaminya pada malam hari akan dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari. Jadi ibu tidak boleh tinggalin ranjang suami walaupun dalam kondisi marah, kecuali membahayakan jiwanya. Jadi misalnya suaminya pemabuk, nanti dia khawatir dibunuh dan segala macam, itu lain. Dia boleh meninggalkan tempat tidur, bahkan meninggalkan rumahnya, mencari tempat aman. Tetapi kalau tidak, hanya karena marah suaminya lupa bawain bunganya, ya, atau telat janjian tadi, telat, atau mungkin dia dahulukan ibunya, atau apalah, semua ini tidak boleh. Dan ibu perlu tahu, laki-laki beda sama ibu. Ya. Kalau laki-laki ditinggalkan ranjangnya, maka bisa membuat secara kejiwaan dia sudah membenci istrinya. Ini berbahaya, malah dia bisa beralih kepada wanita lain dan seterusnya. Maka ini harusnya dijaga, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hubungan rumah tangga itu dengan cara seperti ini. Jadi ibu biar marah, ibu usahakan tetap ada di ranjang, gitu kan. Bahkan Nabi SAW mengatakan wanita ahli surga wanita yang kalau dia disakiti atau dia menyakiti. Ada bahasa dia disakiti di sini. Maka dia sebelum tidur malam dia akan datang memegang tangan suaminya sambil berkata, saya tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Kami laki-laki memang punya dominan akal. Kalau ibu bermuamalah dengan cara perasaan ibu, ya dengan apa yang Allah sudah berikan dari suara yang lebih lembut, ya dengan tangan yang lembut untuk menjamah suaminya, maka laki-laki itu akan mengakui kesalahan walaupun dia salah. Misal dia salah, lalu istri mengatakan, kalau saya salah maafin ya. Itu akan melunakkan hati suami. Mungkin dia akan langsung menjawab, enggak, saya yang salah, maafin saya. Tapi kalau langsung diserang, dihardik, maka umumnya laki-laki itu punya sifat pertahanan yang sangat kuat. Defense-nya sangat kuat. Karena Allah memang menciptakan kami ini di luar untuk menagih utang, sholat jenazah, cari rezeki, untuk jihad. Memang alam luar. Saya sama bapak-bapak sini enggak butuh hand body, enggak butuh sunblock. Ya. Beda dengan ibu-ibu. Gitu. Kemudian yang ke-23, orang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya atau ayahnya. Ini termasuk sering terjadi di Indonesia, saya lihat mereka setelah menikah karena cinta sama suami, hapus nasab ayahnya, ganti nama suami. Pernah nggak Bapak Ibu baca riwayat Aisyah Muhammad? Pernah nggak Aisyah menisbatkan diri pada Nabi Muhammad SAW? Atau Hafsah Muhammad? Ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad di sini? Tidak mungkin kan? Tapi tidak pernah Ummahatil Mukminin lakukan itu. Padahal Nabi Muhammad SAW tetap namanya Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, Sofia binti Huyai. Huyai itu teman-teman adalah pendeta Yahudi yang mati dalam keadaan kafir. Ayahnya Sofia. Tapi tetap namanya Sofia binti Huyai. Ya. Juwairiyah binti Al-Harith. Al-Harith ini juga pengen dalam keadaan kafir. Itu mertua Nabi SAW. Tapi tetap nisbat nama kepada ayahnya, tidak bisa dihapus walaupun ayah kita kafir, jahat, tetap nisbat nama kepada dia, nggak boleh dihapus itu. Maka ini Nabi SAW juga melaknat orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Atau misalnya Bapak Ibu juga harus bertakwa kepada Allah. Ada sebagian orang karena tidak punya anak, Allah uji dia tidak punya anak, dia ambil anak angkat, lalu supaya dia punya status punya anak, dia ubah nasabnya orang itu. Nggak boleh. Ambil anak angkat boleh, tapi menghapus nasabnya nggak boleh. Itu terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid bin Haritha. Waktu ayahnya Haritha datang, Zaid ini dulu orang bebas, lalu kalah perang sukunya, diperjualbelikan di pasar budak sampai di Mekah. Khadijah beli, radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW menikah dengan Khadijah, Khadijah hadiahkan Zaid kepada Nabi SAW sebagai seorang budak, jadi untuk melayani Nabi SAW. Maka ayahnya Haritha, waktu tahu berita itu dia langsung datang. Itu dia datang, kemudian dia beritakan. Ya. Dia beritakan kalau, hai Muhammad, sungguhnya ini anakku, dia orang bebas, bukan seorang budak, gini gitu.
maka tolong bebaskan dia. Kata Nabi SAW, suruh Zaid pilih saja. Maka ditanya Zaid, hai Zaid, Muhammad ini orang bijak, kata Haritha. Dia suruh pilih, kau pilih aku bebas dari budak atau kau tinggal dengan dia tetap jadi budak. Maka Zaid mengatakan kalimat yang unik, membuat ayahnya kaget pada saat itu. Dia bilang, saya tidak mungkin pilih orang lain selain Muhammad. Karena baiknya Nabi SAW pada Zaid. Karena dia pilih Nabi SAW, Nabi ubah namanya. Jadi Zaid ibn Haritha menjadi Zaid ibn Muhammad. Waktu itu dikenal di Mekah. Sampai turun firman Allah SWT, maka Muhammadun aba ahadi birjalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah seseorang antara kalian, tapi dia adalah penutup Nabi dan Rasul. Maka dikembalikan namanya menjadi Zaid ibn Haritha. Yang ke-24, orang yang mengacungkan senjata kepada saudaranya akan dilaknat oleh para malaikat. Jadi sengaja pisau atau senjata apa saja diacungkan ke arah temannya, ya, bukan musuh. Kalau musuh beda. Makanya pernah ada sahabat Nabi jalan di pasar Madinah, itu pedangnya tidak pakai pembungkus. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat, ingatkan orang itu supaya bungkus pedangnya, agar jangan dia sakiti orang lain. Yang terakhir, yang ke-25 adalah orang-orang yang mencela para sahabat Nabi, ridwanullahi alaihim. Ini juga termasuk hukumnya haram dalam agama Islam, tidak boleh seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah. Ya. Mereka sibuk mencaci maki para sahabat Nabi. Apalagi Abu Bakar sama Umar yang merupakan mertua Nabi SAW dan dijamin masuk surga. Sampai kata seorang sahabat Nabi, kalau saya tidak salah ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan saya tidak pernah segembira menerima hadis Nabi seperti saya terima hadis ini, yaitu hadis Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabbah, seseorang nanti akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maksudnya di hari kiamat. Maka kata kata Anas bin Malik, saya sangat gembira karena saya akan menjadi saya mencintai Nabi SAW, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, dan saya berharap bersama mereka di surga nanti. Jadi jangan sibukkan diri kecuali kepada sahabat Nabi, kecuali apa yang Allah firmankan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, kita pun ridho kepada mereka. Siapapun sahabat kita mengatakan radhiyallahu anhum. Allahu a'lam.